こんにちは。皆さんお元気ですか？私の名前はシンディ・ラフマニアです。ここで三角関数の限界について学びます。準備はできたか？ Limit fungsi trigonometri merupakan nilai terdekat suatu sudut di fungsi trigonometri. Cara menghitungnya mirip seperti limit fungsi aljabar. Perbedaannya yakni fungsi trigonometri wajib diubah terlebih dahulu ke trigonometri agar dapat melihat limit tak tentunya. Ada beberapa metode yang bisa digunakan dalam menyelesaikan soal limit fungsi trigonometri. Cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri dibagi menjadi 4 metode, yaitu yang pertama substitusi langsung, 2 rumus dasar limit, 3 pemfaktoran, 4 menyederhanakan. Di samping sudah terdapat 5 buah, yang mana masing-masing buah sudah berisi soal yang berbeda. Jadi sekarang ayo kita berlatih soal-soal limit fungsi trigonometri. Soal yang pertama, limit tan X dibagi X kuadrat plus 2X, di mana X mendekati 0. Nah, untuk soal yang pertama, kita menggunakan pemfaktoran, di mana dari soal X kuadrat plus 2X menjadi X dikali X plus 2. Kemudian kita tuliskan limit tan X per X, di mana X mendekati 0, dikali limit 1 per X plus 2, di mana X mendekati 0. Kemudian hasilnya mendapatkan 1 per 1 dikali 1 per 0 ditambah 2. 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikali 0 ditambah 2 hasilnya 2. Jadi hasil untuk nomor 1 adalah 1 per 2. Soal kedua, limit sin kubik 2x per tan kubik setengah x, di mana x mendekati 0. Nah, jadi cara pengerjaannya kita jabarkan limit sin 2x dikali sin 2x dikali sin 2x, karena soalnya tadi sin kubik, berarti sinnya kita jabarkan sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan tan. Tan tadi juga dikubikan, berarti kita jabarkan tan setengah x dikali tan setengah x dikali tan setengah x. Kemudian dapatlah limit sin 2x per tan setengah x dikali limit sin 2x per tan setengah x dikali limit sin 2x per tan setengah x, di mana x mendekati 0. Kemudian hasilnya 2 per setengah dikali 2 per setengah dikali 2 per setengah. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Berarti hasilnya 8 per setengah dikali setengah, hasilnya 1 per 8. Maka untuk dikalikan kita rubah ke atas menjadi 8 dikali 8 per 1 sama dengan 64. 64 itu jika kita jabarkan mendapatkan hasil 2 pangkat 6. Soal ketiga, limit 2 sin kuadrat 2x per 3x tan 3x, di mana x mendekati 0. Cara mengerjakannya, kita tuliskan kembali limit 2 sin 2x dikali sin 2x, karena tadi soalnya sin kuadrat 2x, jadi kita sederhanakan menjadi 2 sin 2x dikali sin 2x per 3x tan 3x. Kemudian yang angkanya kita keluarkan menjadi 2 per 3 dikali limit sin 2x per x, di mana x mendekati 0, dikali limit sin 2x per tan 3x, di mana x mendekati 0. Kemudian semua angkanya kita keluarkan menjadi 2 per 3 dikali 2 per 1 dikali 2 per 3, menghasilkan 8 per 9. Soal keempat, limit x kuadrat plus 6x plus 9 per 2 min 2 cos buka kurung 2x plus 6, di mana x mendekati min 3. Karena atas dan bawahnya bisa kita faktorkan, maka kita tulis kembali soalnya. Limit faktor dari x kuadrat plus 6x plus 9 adalah x plus 3 dan x plus 3. Faktor dari 2 min 2 cos 2x plus 6 adalah 2 buka kurung 1 min cos 2 buka kurung x plus 3. Dari hasil tadi kita menemukan bahwa ada cos 2x. Cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Maka kita tuliskan limit x plus 3 dikali x plus 3 per 2 buka kurung 1 min buka kurung 1 min sin kuadrat buka kurung x plus 3, di mana x mendekati min 1.
Kemudian kita kalikan, mendapatkan limit X plus 3 dikali X plus 3 per 2 dikali 2 sin kuadrat X plus 3, di mana X mendekati min 3. Kemudian hasilnya limit X plus 3 dikali X plus 3 per 4 sin kuadrat X plus 3, di mana X mendekati 3. Kemudian limit X plus 3 dikali X plus 3 per 4 sin X plus 3 dikali sin X plus 3, di mana X mendekati min 3. Dituliskan kembali, limit angkanya kita keluarkan. 1 per 4, di mana X mendekati min 3, dikali limit X plus 3 per sin X plus 3, di mana X mendekati min 3, dikali limit X plus 3 per sin X plus 3, di mana X mendekati min 3. Kemudian semua angkanya kita keluarkan menjadi 1 per 4 dikali 1 dikali 1, dan hasilnya adalah 1 per 4. Soal terakhir, limit cos X min cos 5X per X tan 2X, di mana X mendekati 0. Kita misalkan limit cos alpha min cos beta per X tan 2X, di mana X mendekati 0. Kita lihat bahwa ada rumus cos alpha min cos beta, itu nilainya sama dengan min 2 sin setengah alpha plus beta dikali sin setengah alpha min beta. Kemudian kita masukkan soal, alfanya adalah X dan betanya adalah 5X, berarti menjadi limit min 2 sin setengah X plus 5X dikali sin setengah X plus 5X per X tan 2X, di mana X mendekati 0. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya menjadi limit min 2 sin 3X dikali sin min 2X per X tan 2X, di mana X mendekati 0. Kemudian kita kelompokkan menjadi limit min 2 per 1, di mana X mendekati 0, dikali limit sin 3X per X, di mana X mendekati 0, dikali limit sin min 2X per tan 2X, di mana X mendekati 0. Kemudian semua angkanya kita keluarkan menjadi min 2 per 1 dikali 3 per 1 dikali min 2 per 2. Hasilnya adalah 12 per 2. 12 per 2 itu hasil akhirnya adalah 6.